Belajar mengenal teknik dan gaya olahraga renang. Teknik renang gaya punggung. Teknik renang gaya punggung adalah teknik renang dengan posisi badan terlentang melihat ke atas, sedangkan punggung berada di permukaan air. Untuk gerakan kaki dan tangan sama seperti gaya bebas, namun arahnya berlawanan. Untuk teknik pengambilan nafas gaya punggung dapat dilakukan kapan saja karena wajah berada di atas air dan menghadap ke atas. Teknik renang gaya kupu-kupu. Teknik renang gaya kupu-kupu adalah teknik renang yang didapat dari pengembangan gaya dada. Pada teknik dasar renang gaya kupu-kupu yang harus dimiliki adalah kekuatan lengan, karena gaya kupu-kupu mempunyai pusat kekuatan pada lengan. Untuk gerakannya dapat seperti lumba-lumba yang masuk ke dalam air, kemudian keluar saat tangan didorong ke bawah. Sedangkan kaki lurus rapat ikut bergerak sesuai alur gerakan badan. Teknik renang gaya dada. Teknik renang gaya dada adalah sebuah teknik renang yang mirip dengan katak saat berenang, sehingga gaya ini juga disebut dengan gaya katak. Untuk kecepatan gaya dada lebih mudah dibandingkan dengan gaya bebas. Namun gaya ini cocok untuk orang yang ingin berenang secara santai. Teknik gaya dada ini berada di kekuatan tangan dan kaki untuk mendorong badan ke depan. Pada gaya ini juga diperlukan kemampuan tangan untuk mendorong ke bawah saat kepala ke atas untuk melakukan pernafasan. Teknik renang gaya bebas. Teknik renang gaya bebas adalah teknik berenang yang menggunakan kebebasan tangan dan kaki untuk melakukan gerakan agar badan kita dapat meluncur dengan cepat. Meskipun disebut dengan gaya bebas, teknik renang gaya bebas ini juga mempunyai aturan. Pada saat melakukan gaya ini, posisi badan berada di atas permukaan air. Tangan mengayuh ke depan sedangkan kaki menendang atau melakukan gerakan seperti menggunting. Untuk teknik pengambilan nafas adalah saat tangan diangkat ke atas untuk mengayuh, kemudian kepala digelengkan ke samping kanan atau kiri. Setelah itu, lakukan pernafasan. Nafas bisa dengan mulut atau hidung. Ingat, hanya salah satu arah saja. Ambil nafas ke kanan atau ke kiri. Baiklah anak-anak, materi kita kali ini adalah mengenai renang gaya dada, di mana Ibu akan menjelaskan mengenai pengertian renang gaya dada, sikap tubuh, gerakan lengan, gerakan kaki, cara bernapas, dan koordinasi gerak antara lengan dan kaki. Ya, pengertian renang gaya dada. Renang itu sendiri adalah suatu aktivitas jasmani yang dilakukan di dalam air atau dapat disebut juga dengan aktivitas akuatik. Renang gaya dada disebut juga dengan renang gaya katak. Mengapa? Karena renang gaya dada memiliki gerakan seperti katak sedang berenang. Manfaat renang gaya dada bagi tubuh kita, yaitu yang pertama, dapat menyehatkan tubuh karena semua otot bergerak. Kemudian dapat meningkatkan daya tahan tubuh terutama pernafasan paru-paru. Dan dapat meningkatkan kebugaran tubuh sehingga dapat beraktivitas sehari-hari dengan penuh semangat. Setelah kita membahas mengenai pengertian renang gaya dada serta manfaatnya bagi tubuh, kali ini kita akan membahas mengenai teknik dasar gerak renang gaya dada, yaitu yang pertama mengenai sikap tubuh. Badan lurus ke depan, kedua kaki lurus ke belakang, tangan berada 10-15 cm di dalam air, kaki lebih rendah daripada tangan, badan membentuk sudut miring. Ya, ini adalah video mengenai sikap tubuh di dalam renang gaya dada. Perhatikan dengan baik. Kita lihat posisinya. Posisi tangan lurus, badan lurus, kaki juga lurus. Perhatikan. Kira-kira tangan dan kaki lebih tinggi tangan sehingga membentuk sudut miring. Setelah kita mengetahui mengenai sikap tubuh, kemudian kita mengetahui bagaimana gerakan lengan di dalam renang gaya dada. Lengan menggapai ke depan,
Kedua telapak tangan menekan keluar kanan dan kiri ke arah bawah lalu ke belakang. Telapak tangan sejajar dengan dagu. Kedua lengan lurus ke depan secara bersamaan sehingga membentuk gerak meluncur. Kedua tangan menarik ke belakang, gerakan seperti membentuk bentuk hati. Baik, perhatikan video gerakan lengan di dalam renang gaya dada berikut ini. Tangan maju lurus ke depan, ya, membentuk sudut lancip, kemudian dibuka ke kanan dan ke kiri. Nah, kemudian ditarik ke belakang, agak ke bawah supaya kepala bisa mengambil oksigen. Setelah kita mengetahui sikap tubuh dan gerakan lengan, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara melakukan gerakan kaki. Kedua kaki lurus 15 cm di bawah permukaan air. Angkat kedua tumit lalu tarik bersamaan ke arah depan. Putar telapak kaki ke samping, posisi lutut melipat ke bawah. Tendang kaki ke belakang dan kembalikan pada posisi lurus bersamaan agar badan bergerak ke depan. Baiklah, perhatikan gerakan kaki di dalam renang gaya dada berikut ini. Coba dilihat. Kaki mendekat, dilipat ke depan. Kemudian didorongkan ke belakang supaya badan bisa maju ke depan. Perhatikan jari-jarinya, jari-jari kaki harus merapat. Setelah kita mengetahui sikap tubuh, gerakan tangan, gerakan kaki, selanjutnya di dalam renang gaya dada akan belajar mengenai bernafas dan koordinasi gerak, yaitu memerlukan koordinasi gerak tangan dan kaki, kemudian mengambil nafas pada tiap setengah kayuhan. Nafas diambil dengan cepat saat melakukan kayuhan tangan. Nafas diambil ketika tubuh atau kepala terangkat ke atas permukaan air. Nafas berfungsi untuk menghindarkan tubuh dari istirahat yang tidak diperlukan. Perhatikan video terakhir ini adalah mengenai bagaimana cara bernafas dan koordinasi gerak antara tangan dan kaki di dalam renang gaya dada. Memerlukan koordinasi kayuhan tangan dan kaki. Kayuhan tangan digunakan untuk mengangkat kepala keluar dari air. Ketika kepala keluar dari air, segera mungkin mengambil nafas. Ya, terima kasih anak-anak atas perhatiannya pada materi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.